Hai, saya Asa Sabila. Hari ini akan membahas tentang materi kurikulum. Struktur kurikulum kelas 11 gimana sih? Kelas 11 ini akan menggunakan kurikulum 2013 dengan menerapkan prinsip kurikulum merdeka. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 11 yaitu Braskonyantrik, Fiksi, dan kelas meeting. Untuk aspek penilaian tidak hanya dilihat dari tugas-tugas sehari-hari ataupun nilai ujian, tapi juga dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk program penilaian pada semester gasal akan diadakan sumatif tengah semester atau STS pada tanggal 25 September sampai dengan 5 Oktober 2023. Adapun sumatif akhir semester atau SAS pada tanggal 27 November sampai dengan 6 Desember 2023. Pada semester genap akan diadakan sumatif tengah semester pada 25 Maret sampai dengan 4 April 2024 dan sumatif akhir tahun yang akan diadakan pada 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2024. Untuk penilaian ada dua, yaitu tugas sekolah dan sumatif harian. Tugas sekolah diberikan saat proses pembelajaran di kelas. Jika tugas tersebut tidak selesai dalam satu pertemuan, maka diselesaikan pada pertemuan selanjutnya dan bukan di rumah. Untuk sumatif harian diberikan setelah menyelesaikan satu lingkup materi atau lebih. Bentuk penilaian bebas sesuai kebijakan guru masing-masing. Lalu akan dikomunikasikan kepada siswa seminggu sebelum pelaksanaan penilaian. Jumlah maksimal dalam satu hari adalah 3 mata pelajaran untuk masing-masing kelas. Untuk bentuk pekerjaan rumah atau PR ada dua, yaitu PR jangka pendek dan PR jangka panjang. PR jangka pendek ini dikerjakan secara individu. Bentuk soal berupa pilihan ganda atau uraian pendek, jumlah soal non-hitungan 5 butir soal, untuk hitungan 3 butir soal, untuk mengarang atau menulis 3 paragraf per minggu. Jumlah soal tersebut tidak boleh bercabang. Untuk PR jangka panjang dikerjakan secara berkelompok, berupa pembuatan produk maksimal 2 kali per semester. Produk dikumpulkan sebelum pelaksanaan STS, SAS, dan SAT. Adapun gerakan literasi sekolah. Dalam satu semester, siswa membaca minimal 2 bahan bacaan dengan tema religi atau motivasi dan tema bebas, fiksi atau non-fiksi. Siswa akan menuliskan resume bacaan diisi Brasko minimal 100 kata, dan resume bacaan dikumpulkan 2 kali setiap semester sebelum STS, SAT, dan SAS. Pengumpulan resume pun merupakan syarat untuk bisa mengikuti STS, SAS, dan SAT. Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK. ANBK adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau literasi membaca dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hasil ANBK tidak memiliki konsekuensi apapun pada siswa peserta ANBK. Hasil ANBK hanya akan menampilkan skor atau nilai pada tingkat sekolah, bukan pada skor atau nilai individu siswa peserta ANBK. Pemilihan peserta ANBK dilakukan sebagai berikut. Peserta didik yang mengikuti ANBK adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap sekolah dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jumlah peserta didik jenjang SMA yang dipilih untuk mengikuti ANBK adalah maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Laporan hasil belajar kelas 11 dilaporkan pada LPS Gasal pada September, Oktober, dan November, lalu LPS Genap pada Maret, April, Mei 2024. Adapun rapor semester Gasal pada Desember 2023 dan rapor semester Genap pada Juni 2024. Nah, untuk bisa survive di kelas 11 ini, kita harus menyiapkan kesehatan mental dan fisik, mempersiapkan peralatan sekolah, buat perencanaan waktu, rancangan tujuan dan cita-cita, dan ikut bimbel. Untuk syarat kelulusan, silahkan cek deskripsi di bawah video. Sekian dari saya, terima kasih.